Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurlaila Rahab dan saya dari Hukum Internasional kelas D. NIM saya 191061190. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tentang sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional menurut pasal 138 ayat 1 ICJ atau International Court of Justice ada 4. Yang pertama yaitu perjanjian internasional atau International Convention. Yang kedua, kebiasaan internasional atau International Customary Law. Yang ketiga, adanya prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara yang beradab. Dan yang keempat, adanya putusan pengadilan dan karya hukum. Dari keempat sumber hukum ini, ketiga sumber hukum yang teratas bersifat lebih meningkat dibandingkan sumber hukum yang keempat. Karena sumber hukum yang keempat tidak dapat berdiri sendiri dan hanya bersifat sebagai pelengkap dari ketiga sumber hukum yang ada di atasnya. Putusan pengadilan atau sumber hukum yang keempat juga tidak dapat menciptakan hukum. Dan sumber hukum yang keempat hanya mengikat pada para pihak pada perkara tersebut. Perbedaan sumber hukum internasional. Yang pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh dua negara dalam bentuk tertulis. Istilah lain dari perjanjian internasional yaitu ada fakta, traktat, dan sebagainya. Terus juga ada kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan sumber hukum paling tua. Untuk menjadi sebuah kebiasaan internasional yang diakui, sebuah kebiasaan internasional harus memiliki opinion juris. Opinion juris adalah kesepakatan negara-negara untuk mengakui sebuah kebiasaan internasional. Yang selanjutnya ada prinsip hukum umum, di mana prinsip hukum umum adalah aturan dasar atau prinsip yang telah hidup di dalam masyarakat internasional, diakui keberadaannya, dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku bagi masyarakat hukum internasional secara keseluruhan. Contohnya adalah ius cogens. Contoh dari ius cogens sendiri adalah hak untuk hidup dan ketertiban umum. Selanjutnya ada putusan pengadilan. Sifat-sifat putusan pengadilan yang pertama hanya bersifat sebagai sumber hukum tambahan, dan yang kedua keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri dan digunakan berdampingan dengan tiga sumber hukum yang ada di atasnya. Kekuatan sumber hukum internasional berdasarkan sifat daya ikatnya ada dua. Yang pertama, sumber hukum nasional primer. Sumber hukum nasional primer itu seperti yang saya jelaskan tadi ada tiga. Yang pertama, adanya perjanjian internasional. Yang kedua, adanya kebiasaan internasional. Dan yang ketiga, adanya prinsip hukum umum. Dan selanjutnya ada sumber hukum subsidiar atau sumber hukum tambahan, yang berarti yaitu putusan pengadilan atau sumber hukum yang keempat, di mana sumber hukum ini hanya bersifat tambahan dan melengkapi tiga sumber hukum yang ada di atasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang sumber-sumber hukum internasional.